Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, bersua kembali pada sore hari ini dalam acara live interaktif dari ke-13 live interaktif yang diadakan oleh Fatwa TV, dan ini salah satunya pada setiap hari Selasa sore waktu Jakarta jam 4 sore, yaitu live interaktif Tarbiyah Islam. Tarbiyah Islamiyah. Nah, apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu tentang pendidikan Islam ya. Islam itu agar kita dididik oleh Islam agar kita selamat dunia akhirat. Begitu ya, insya Allah. Nah, Ustadz yang mengasuh acara ini, alhamdulillah sudah membersamai kita, yaitu Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz juga posisinya tidak terlalu jauh dari Jakarta, di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, di kota Temanggung, insya Allah seperti itu. Dan kami mengumumkan untuk untuk bertanya di program live interaktif ini itu ada 2 jalur. Pertama di jalur 021 212 32 333. Itu tuh di atas kepala saya tuh. Nah, dicatat ya. Nah, nomor yang satu lagi yaitu 0821 212 0821 7000. Nah, 7000 6087 itu. Jalur yang kedua ini kami ada sedikit pesan ya. Bagi yang memilih jalur WhatsApp call atau telepon WhatsApp itu cari dulu sinyalnya yang bagus. Terus kemudian mendekati jendela atau keluar ruangan, kemudian dicatat, ada di save nomor kami, baru telepon deh. Nah, insya Allah nanti suaranya jernih, nanti tidak putus-putus ya, begitu ya. Dan kemudian satu lagi jalur untuk ta'awun dakwah Islam, kami juga sudah membuka jalurnya, yaitu di nomor rekening yang insya Allah nanti akan ditampilkan di layar. Dan kita tidak berpanjang lebar ya. Sekarang saatnya, nah itu sudah tuh, kelihatan tuh nomor rekeningnya, tuh dia. Di nomor rekening yang sudah ditentukan, di nomornya adalah 777 184 184 2. Iya, alhamdulillah. Kami tunggu kabar baiknya ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Ustadz Nafi Zainuddin. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Iya, bagaimana? Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua di sini untuk bertanya, untuk mencurahkan beberapa permasalahan yang kita hadapi, dan pemirsa Fatwa TV juga melalui website terutama dan juga di telepon untuk 1 jam ke depan. Semoga antum berkenan dan di tengah kesibukan antum. Ustadz, untuk seperti biasa, dan kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari semua asatidz Dewan Fatwa, dari live interaktifnya mendapatkan nasihat Ustadz untuk kami dan pemirsa atau peringatan untuk kami. Tafadhol ya Ustadz untuk waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin. إمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Pemirsa, azani Allah wa iyyakum, karena kajian kita ini adalah tentang tarbiyah al-islamiyah, maka pada setiap pertemuannya insyaallah ta'ala sebagai pembuka utamanya kita akan melakukan at-tanasuh wa tawasi bil haqqi wa bis sabri, saling memberikan nasihat dan wasiat, terutama adalah bagi sesama tenaga pengajar, para pendidik, dan hakikatnya setiap dari kita mempunyai peran di dalam pendidikan.
Karena pendidikan sebuah umat melibatkan banyak unsur. Ya. Kita mulai dari nasihat untuk mereka, para guru, para ustadz, para muallimin, dan mudarrisin. Setelah pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita menyebutkan tentang beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tanggung jawab, maka berikutnya perkara yang sangat penting juga untuk dilakukan oleh seorang murabbi, seorang mudarris, muallim, ya, seorang pendidik adalah al-qudwah. Qudwah artinya adalah keteladanan. Bagaimanapun seorang guru, siapapun dia, seorang pendidik, siapapun dia, ya, maka di mata para santri, di mata para peserta didik, para siswa, dia adalah seorang yang diteropong dengan teropong yang besar. Seorang yang pasti banyak diceritakan oleh murid-muridnya, dan banyak menjadi bahan perbincangan, terlepas dari hal tersebut adalah positif atau bahkan negatif. Ya. Karenanya, maka seorang muallim berusaha untuk mempunyai sifat keteladanan di dalam al-akhlak dan juga di dalam al-a'mal. Dalam perilakunya dan juga di dalam amaliyahnya. Dia adalah orang yang paling berhak untuk berpikir tentang hal itu di dalam masalah pendidikan ini. Ya. Dan jika itu terjadi pada dirinya, insyaallah ta'ala, dia pun akan mampu memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada peserta didiknya, sehingga mereka tumbuh dalam akhlak yang kuat, ya, dalam karakter yang mulia, ya, dan juga di dalam dinin yang sahih, agama yang benar, ya, sebagaimana telah dicontohkan oleh dirinya sebelum dia memberikannya kepada murid-muridnya. Dan kalau kita lihat para ulama salafus saleh, ya, mereka banyak barokahnya di dalam masalah tarbiyah ini, ya, karena memang mereka sebagai para ulama yang memberikan pendidikan kepada murid-muridnya menjamak antara al-ilmu dan al-amal, ya. Maka mereka qudwah di dalam ilmu dan mereka adalah qudwah di dalam amal. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah permisalan, ya. Yaitu permisalan tentang orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan zam atau celaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena mereka membawa kitab, ya, akan tetapi tidak mengambil pelajaran yang ada di dalam Alkitab. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Permisalan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, ya, namun, ya, tidak melaksanakan hak daripada kitab Taurat, maka seperti keledai yang membawa asfar, yaitu lembaran-lembaran, ya, buku-buku, ya. Himar atau keledai tidak mengambil manfaat, ya, dari buku-buku tersebut, ya. Maka begitu juga orang yang
mengajarkan ilmu, akan tetapi ternyata tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, fa innal ilma syajaratun wal amala thamaratun wa laysa yu'addu aliman ma lam yakun bi ilmihi amilan. Ilmu itu laksana sebuah pohon, maka amalan itu adalah buahnya, dan tidaklah dianggap sebagai seorang yang alim, ya, seorang yang memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya. Karenanya kita sebagai pendidik berusaha melaksanakan ilmu yang kita ajarkan sebelum kita menghendaki agar murid-murid kita, ya, peserta didik kita mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ya. Dan sesungguhnya qudwah ini adalah merupakan ra'sul mal atau modal yang paling penting yang nanti akan dibawa oleh murid-murid kita atau santri-santri kita, ya, peserta didik, ya. Itu adalah modal yang paling penting, ya. Adapun terkait dengan pengetahuan, dengan ma'rifah, maka itu seperti sebuah keuntungan yang didapatkan. Jadi sebelum kita berpikir tentang keuntungan, maka kita harus pastikan modalnya. Itulah di antara nasihat para ulama, ya, di dalam masalah al-qudwah, ya. Sehingga seorang pendidik berupaya di dalam dunia tarbiyah, ya, mendahulukan qudwah, ya. Dan ini adalah salah satu di antara cara yang insya Allah ta'ala efektif untuk mencapai keberhasilan di dalam tarbiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah. Seperti itu Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Yang penting qudwah, ya Ustaz, ya. Pertama-tama untuk para guru, ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga saya pribadi juga teman dan pemirsa Fatwa TV bisa paham apa yang sudah disampaikan dan mencoba untuk memahami, ya, dan kemudian mengamalkan jika memang kita semuanya tentunya dalam pendidikan itu minimal untuk anggota keluarga kita, begitu, ya. Barakallahu fikum. Kemudian sepertinya kita bisa masuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ini pertanyaan pertama datang dari Aan Andika. Aan Andika di Lampung, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Nafi, izin bertanya. Apakah seseorang mendapatkan pahala jika mendengarkan Al-Quran lewat speaker atau saat di mobil, Ustadz? Atau mungkin MP3 ya maksudnya, kali ya. Jasa kalian Ustadz, begitu. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin. Pertanyaan dari akhuna, saudara kita, ya, Andika, tentang istima' terhadap Al-Quran, ya. Ada al-istima' dan ada at-tilawah, ya. At-tilawah artinya membaca Al-Quran atau qiraah Al-Quran, sedangkan al-istima' adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran, kita faham bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ya, maka, ya, dia mendapatkan pahala satu hasanah, ya, dan dilipatkan menjadi 10 hasanah, ya. Yeah. Al-hadis, ya. Adapun al-istima', maka perintah di dalam Al-Quran juga ada, ya. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, ya, maka kita disuruh untuk istima', fastami'u, ya, lahu, ya. Maka hendaklah engkau dengarkan, ya.
Maka melaksanakan perintah ini tentunya adalah melaksanakan perintah kebaikan dan pasti berpahala. Adapun seperti apa pahalanya, maka tidak disebutkan seperti misalnya ajru at-tilawah, pahala di dalam membaca. Tapi ada riwayat juga yang menyebutkan man istama'a ila kitabillah falahu ujurun mudha'afah atau kama qala. Barang siapa yang mendengarkan kitab Allah, maka dia itu mendapatkan pahala yang banyak. Masya Allah. Man talaha, dan barang siapa membacanya atau membaca al-ayat talaha, barang siapa membacanya kana lahu nuran yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Berarti pahala istima' ada, pahala qiraah juga ada. Maka mendengarkan kitab Allah, bacaan Al-Quran, baik dari rekaman sendiri ataupun dari rekaman di televisi atau mendengarkan di radio, tentu saja adalah merupakan kebaikan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala. Masya Allah, seperti yang penting tentunya amalan seperti itu pasti ada hitungannya, Ustaz ya. Barangkali kecil apapun insya Allah dihitung ya, Ustaz ya. Gitu tampak ya, Ustaz katanya. Dan kita tahu sebuah ayat yang menyebutkan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran, penglihatan dan hati itu ada pertanggungjawabannya. Berarti pendengaran yang digunakan di dalam kebaikan, pertanggungjawabannya ada pertanggungjawaban yang baik, walillahil hamd. Ya, Masya Allah, begitu ya Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Insya Allah. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ibu Eliza di Riau, Kabupaten Siak. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah yang harus saya lakukan Ustadz kepada suami keduaku yang tidak mau tahu urusan anakku, ngurus anakku, jenguk anak ke pondok, bawa dia ke rumah sakit, saya nggak boleh bawa sopir laki-laki lain, sedang dia nggak mau ngantar. Kadang pun saya mau nengok saudaraku sakit, tak ikhlas melepasku. Bahasanya bahasa Riau ini. tak ikhlas melepasku walaupun aku hanya pergi dengan anakku. Dengan nggak mau negur, intinya nggak ada perhatian sedikit pun ke anakku. Kalau saya kurang perhatian dan kasih sayang bisa aku tahan. Kalau kurang sayang kepada si Ibu Eliza ini, dia masih bisa tahan. Kasihan anakku nggak dapat sosok pengganti figur seorang bapak, katanya. Jazakallahu khairan. Wa anti fajazakillahi khairan. Ya, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Pernikahan mempunyai sebuah tujuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan pernikahan itu antaranya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar terjadi sukun, yakni ketenangan, bahwa seorang suami menikahi atau seorang lelaki menikahi seorang wanita menjadi suami istri, di antara tujuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan adalah untuk hal tersebut. Terlepas dari ini adalah pernikahan pertama, pernikahan kedua, dia perjaka, duda, janda dan seterusnya. Pernikahan tersebut tetap mempunyai tujuan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan. Sedangkan untuk mendapatkan sukun atau ketenangan, tentunya ada
keterlibatan dua belah pihak. Ya. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang menuntut, ya, tetapi ada hukukun wajibat, ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana misalnya kita mengetahui penjelasan tentang hal ini diantaranya dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni uhibbu an atazayyan laha kama uhibbu an tatazayyan li. Saya senang untuk berhias diri karenanya, yakni karena istrinya, sebagaimana saya suka kalau dia berhias diri demi diriku. Ya. Jadi tidak bisa hanya satu kutub saja, tetapi dua belah pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa di antara bagian dari pergaulan baik kepada istri dalam kasus seperti ini adalah perbuatan baik kepada anak-anak istri, meskipun itu bukan anak-anak dia. Ya, artinya itu anak bawaan istri. Ya. Ini adalah termasuk bagian dari bergaul yang baik supaya nanti tujuan dari pernikahan itu juga tercapai. Dan kalau seandainya kita berpikir lebih mendalam, ya, di mana seorang dituntut untuk berbuat baik kepada siapapun, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. Ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang mungkin dalam kasus ini satu rumah, ya, dan seterusnya. Bukankah lebih berhak untuk kita perhatikan di dalam bermuamalah? Ya. Dan contoh kita di dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ya. Sedangkan beliau mempunyai anak bernama Umar. Ya. Berarti Umar ibnu Abi Salamah, ya, bukan putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun diceritakan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat baik kepada Umar, ya. Dan bahkan hadis yang masyhur, ya, tentang adab makan, ya, ini adalah berkaitan dengan Umar, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, wahai gulam, ya, ucapkanlah bismillah, ya, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang di dekatmu. Ini kata para ulama adalah bentuk perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ta'lim adabul akal, mengajarkan adab-adab makan, dan kepada, ya, anak tiri, ya, Rabib, ya, yang bukan putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seluruh anak laki-laki Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh nyata di dalam perlakuan ini. Oleh karenanya, ya, kita berikan masukan dan nasihat kepada suami penanya, ya, tentang perkara ini, ya. Kalau pun dia mungkin tidak merasa ada tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut, tapi lihatlah bagaimana tanggung jawab sebagai seorang muslim, tanggung jawab sebagai seorang suami secara umum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukuplah sebagai tauladan kita. Wallahu taala alam. Iya, Masya Allah, seperti itu Ustaz, ya. Jadi, ya, itu hadis itu cukup terkenal, ya Ustaz, ya, untuk
mengajari anak makan itu ya. Ternyata dari bukan anak aslinya, malah anak dari bawaan istri ya Ustaz. Masya Allah ya, bisa sampai begitu masyhur ya Ustaz ya nasihat itu ya, cara makan ya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kalau anak saya juga gitu Ustaz, masuk ke TK yang diajarin itu dulu hadis itu cara makan. Saya yang diajari malah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti ya ternyata nasihat kepada itu ternyata ya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari sebentar, kita coba cek lagi dari Fulan di Maluku Utara, kota Ternate. Maluku Utara, kota Ternate. Berbunyi seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Nafi, mohon bimbingannya dalam urusan saya. Masya Allah. Saya diamanahkan mama saya untuk mengajar salah satu yayasan di luar pulau. Akan tetapi mama saya adalah single parent yang bekerja untuk adik-adik saya sekolah. Dan saya ingin membantu mama saya. Pertanyaannya, manakah yang saya pilih, amanah dari mama atau keluar dari yayasan dan membantu mama saya? Begitu pertanyaannya. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya, berikan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kaum muslimin dan kaum muslimah seluruhnya. Dan terutama adalah mereka juga yang sedang berada dalam kesulitan-kesulitan. Dalam pertanyaan tadi disebutkan tentang sikap yang harus diambil. Ya. Namun di antara inti masalahnya nampaknya adalah tanggung jawab nafkah ya. Ya, adik-adiknya yang mungkin masih belum balik ya, dan membutuhkan nafkah, sedangkan ibundanya adalah single parent ya, di mana berarti ada beban nafkah di situ. Wallahu taala ya. Sebelum mengambil sikap itu perlu kita tekankan akan kewajiban memberikan nafkah bagi ahli waris ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "'alal warithi mithlu dzalik." Ya. Bahwa orang-orang yang mewarisi itu mempunyai kewajiban ya. Jadi pada anak-anak yang seperti itu dilihat secara silsilah kekerabatan, misalnya dimulai dari kakek, dimulai dari kakaknya yang laki-laki ya, kemudian pamannya juga dan seterusnya ya. Jika ternyata memang tidak ada yang mampu memberikan nafkah tersebut, maka memang kemudian ibu di dalam hal ini mau tidak mau akan berjuang ya untuk nafkah tersebut ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya. Maka di dalam hal ini ya, membantu ibu di dalam masalah nafkah adalah termasuk perkara yang tidak diragukan, adalah bagian dari kewajiban dan juga birrul walidain. Ya. Adapun terhadap kasus tersebut, ya, wallahu taala alam, ya, maka tentu yang paling utama. Ya. Oke. Type kita pemirsa Fatwa TV, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Masih kita nantikan sambungan kembali bersama Ustaz Nafi Zainuddin. Ya, type sepertinya sudah tersambung ini. Assalamualaikum Ustaz. Type. Masih kami coba. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, ya, alhamdulillah. Fadal Ustaz, lanjutkan Ustaz. Ya. Adapun keberadaannya di luar pulau itu juga perlu dilihat dari sisi syar'i, sisi keamanan dan sebagainya. Maka intinya yang paling tepat adalah apabila dia bisa mengumpulkan dua hal itu sekaligus. Yang pertama adalah
membantu kerja atau menafkahi adik-adiknya dan mencari tempat yang dekat yang lebih memungkinkan untuk juga menjaga ibunya. Wallahu taala. Iya, jadi harus ada usaha untuk semoga Allah berikan di daerah setempat dengan lokasi ibu ya, begitu. Maksud bekerja dekat lokasi ibu begitu Ustaz ya. Maksud saja. Jadi mencari di situ ya Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga insyaallah ibunya doa yang manjur dari ibu insyaallah Ustaz ya. Begitu ya insyaallah ibunya bisa bantu doa. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Hilmani Ramadan. Hilmani Ramadan di Bogor, Jawa Barat. Begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada hukum mengenai cara membaca Al-Quran dengan suatu metode? Di sekolah anak saya belajar Al-Quran dengan metode ummi. Tapi saya perhatikan di sekolah-sekolah sunnah tidak menggunakan metode ummi. Nah, apakah metode ummi itu bermasalah atau bid'ah? Tanda tanya. Terus, apakah boleh menyekolahkan anak di sekolah dengan metode ummi? Mohon jawabannya, jazakallah khairan. Ya. Nah, jangan-jangan di sekolah sunnah pakai metode abi. Bisa aja Ustaz. Iya. Pasangannya Umi ya Ustaz ya. Pasangannya Umi ya Abi. Iya. Bapak saya, ibu saya. Padahal Ustaz ya. Bismillah. Wassalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Metode-metode di dalam belajar Al-Quran itu sangat banyak sekali, beragam. Ada yang sudah dipatenkan dengan nama tertentu, ada yang tidak dipatenkan dengan nama tertentu. Ya. Tapi kita kembali kepada hukum asal, ya, belajar membaca Al-Quran. Ya. Bahwa belajar membaca Al-Quran, hukum asalnya adalah dengan cara talaqi, yaitu dengan cara mengaji kepada seorang yang sudah membacanya, ya, dengan qiraah mujawwadah, dengan qiraah tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya, ya, melalui malaikat Jibril, ya, alaihi salatu wassalam, ya. Sebagaimana kita mengetahui hal tersebut, misalnya di dalam surat Al-Qiyamah, ya, bahwa diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan Jibril dan tidak tergesa-gesa mengikuti, agar ada mutaba'ah, ya, bahwa Jibril alaihissalatu wassalam membaca dan apabila selesai, ya, nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi, ya, dan apabila membutuhkan tathbit, membutuhkan bayan, maka, ya, akan diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, tentang ta'lim Al-Qur'an dari Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi melakukan murajaah, ya, kepada Jibril, dan di akhir hayat beliau alaihissalatu wassalam beliau sampai menghatamkan 2 kali, ya, murajaah di hadapan Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi itulah talaqi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya, para sahabat untuk mengambil bacaan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang mempunyai kompetensi di dalam hal tersebut, sehingga para sahabat pada akhirnya semuanya juga belajar Al-Quran dari Rasul SAW secara langsung atau dari sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Rasul SAW. Nabi SAW akan khudul Qur'ana min arba'ah, ya, ambil Al-Quran dari 4 orang sahabat, ya. Nah,
itulah talaqi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita membaca dengan tartil, ya. Dalam perkembangannya, ya, maka talaqi tersebut tetap dilakukan, ya. Akan tetapi kebutuhan untuk membaca Al-Qur'an, ya, wallahu ta'ala alam, lebih besar dari keberadaan para qari yang secara langsung bisa mengajarkan, ya. Kita ambil contoh adalah di negara kita, ya. Di negara kita, ya, dikumpulkan seluruh qari yang mumpuni, kemudian dibandingkan dengan kuantitas kaum muslimin, ya, yang alhamdulillah, ya, 85%, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, jaga akidah mereka dari seluruh penyimpangan-penyimpangan, dan semoga Islam yang rahmatan lil alamin ini semakin menyebar, ya, tidak berkurang, ya, kaum muslimin yang ada di negara kita. Maka jika dibandingkan antara qari dengan mereka, kaum muslimin ini tentu tidak sebanding, ya. Kemudian orang menggunakan berbagai cara bagaimana mengajarkan supaya cepat, ya. Ada thariqah, kalau dulu di masa kecil kita, ya, itu thariqah Baghdadiyah, karena berasal dari Baghdad yang sekarang mungkin mirip atau nggak tahu apakah ada hubungan secara langsung dengan Nurul Bayan itu, ya. Alif fathah A, ya, alif kasrah I, ya, alif dhammah U, A, I, U, dan seterusnya, ya. Kemudian ada thariqah yang lain, cara-cara yang lain, maksudnya metode-metode yang lain, ya, yang tersebar, ya, yang kita ketahui dan kita tidak ketahui, ya. Adapun yang dipertanyakan adalah metode umum, ya. Ya, Mas Rogi, saya tidak mengetahui secara detail, ya, tentang metode umum, ya. Namun saya tahu bahwa itu ada 6 jilid, ya. Kemudian membacanya secara langsung supaya memudahkan, ya. Misalnya A, misalnya aba, misalnya abata, misalnya begitu, ya. Nanti baru setelah itu pengenalan sedikit-sedikit tentang huruf, ya. Setelah berapa fase baru pengenalan huruf, ya. Begitu. Jadi kalau bisa dikatakan itu pembelajaran dan langsung praktik. Tujuannya adalah untuk mempercepat, ya. Dari hal-hal tersebut atau dari apa yang saya ungkapkan tersebut tentu tidak ada masalah, ya. Kan banyak sekali metode, bahkan nanti suatu saat mungkin para qari ini menemukan metode lagi, ada metode Asy-Syafi'i, ya. Ada metode banyaklah. Dulu kita memakai thariqah Baghdadiyah, tapi anak-anak kita sebelum mungkin metode Umi atau metode yang lain ini ada Iqra, ada qiraati, ya. Untuk detail saya tidak tahu, karena misalnya juga apakah harus ada misalnya cara-cara yang lain atau doa-doa khusus yang misalnya ada doa-doanya, ya, sebaiknya misalnya doa-doa yang berdasarkan riwayat yang sahih misalnya, dan seterusnya, ya. Maka dalam rincian tentang metode tersebut saya tidak tahu. Tetapi secara umum kalau yang saya tahu, ya, hanya mengajarkan Al-Quran dengan sebuah metode tartil, ya. Dengan metode supaya cepat membaca. Dan itu secara umum adalah metode-metode yang hanya mungkin mendahulukan pengenalan huruf atau mengakhirkan pengenalan huruf misalnya. Maka metode-metode yang masih wajar saja, biasa saja, dan salah satu di antara metode yang berkaitan dengan sesungguhnya adalah bagaimana diupayakan mengenalkan cara baca melalui pengenalan huruf dulu, atau
membacanya dulu, ya tidak masalah. Sebagaimana pengajaran tajwid, ada pengajaran tajwid yang dimulai dengan talaki tadi sehingga kemudian di akhir dibuat kesimpulan. Kalau yang tadi itu dengung namanya gundah, kalau yang ini dengung tapi namanya ikhfa. Ada yang memulai dengan teori tajwid dulu, kemudian dipraktekkan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, seperti itu ya. Memang beragam cara-cara ya, jalan-jalan seperti itu saja untuk bisa paham Al-Qur'annya lancar-lancar dan paham Al-Qur'an. Barakallahu fikum atas nasihatnya Ustadz kepada yang bertanya. Ibu siapa tadi? Ibu Hilmani Ramadan di Bogor. Dan ini sudah masuk telepon, kita coba sapa dari hamba Allah di mana, maaf teman ini dari mana ini? Coba kita Riau ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV dari Ibu di Riau, betul ya Ibu ya? Iya. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah sholat ya. Seandainya kita sholat di rumah terus kita terlambat sholatnya sekitar setengah jam lah gitu. Apakah masih boleh kita melakukan rawatib sebelum zuhur? Terus kalau boleh, bagaimana caranya? Atau boleh empat rakaat atau dua-dua? 4 rakaat langsung kah atau dua? Sebentar Ibu, sebentar. Ini suaranya Ibu, suaranya agak bergelombang Ibu. Mau ditanyakan tentang sholat ya Bu ya? Tentang sholat, terus bagaimana dengan sholatnya? Tahajud atau gimana? Sholat tahajud atau gimana? Mengenai sholat rawatib. Ya. Rawatib ya. Rawatib zuhur. Terus kalau kita sholatnya di rumah, terus kita terlambat sekitar setengah jam atau lebih lah gitu, orang di masjid sudah sholat. Ya. Jadi kita masih boleh nggak kita rawatib sebelum zuhur itu? Kalau boleh, macam mana caranya? Boleh 4 langsung atau 2-2? Oh gitu. Baik, Ibu sholat di masjid, Masya Allah. Tapi itu ya pertanyaannya Bu, insya Allah nanti dijawab. Iya. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa Fati. Tafadhol Ustaz jawabannya. Ya. Nah, tentang sholat sunnah rawatib apabila di masjid sudah selesai. Kalau tidak salah gitu ya. Sudah dimulai. Cuman beliau tuh masih pengen rawatib begitu katanya. 4, boleh 4 langsung atau 2-2 gitu. Artinya dia Ibu itu sholat di masjid jamaah. Iya jamaah. Tapi sunnah kemudian apa? Kemudian sudah qomah. Iya. Gitu iya, begitu ya. Sudah dekat waktunya untuk berjamaah begitu. Boleh. Ya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila idza uqimat as-shalah, apabila didirikan salat, fala salata illal maktubah. Ya, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Ya. Artinya apa? Ketika salat tersebut dilakukan secara berjamaah ya, di masjid misalnya, maka apabila ada iqamah maka mengikuti imam, kecuali kalau kita salat di rumah. Ya. Salat di rumah misalnya, dan lebih utama misalnya bagi perempuan untuk salat di rumah ya kan, tapi tidak mengapa untuk salat di masjid karena Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima'akum al-masajidah. Ya, janganlah kalian melarang istri-istri kalian ya, para wanita untuk melakukan sholat di masjid ya. Nah, tapi kalau di masjid ya kita mengikuti hukum sholat jamaah ya, artinya apa, meskipun sedang melakukan sholat sunnah, kalau sudah iqamah maka kita mengikuti imam di dalam hal ini, yaitu mengikuti sholat yang wajib ya. Wallahu ta'ala alam. Ada riwayat juga yang menjelaskan dalam masalah rawatib ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau tidak sempat ya sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau melakukannya setelahnya.
Ya. Adapun apabila sholat itu di rumah maka jelas tidak bermasalah. Artinya meskipun sholat di masjid sudah selesai, kemudian kita ingin sholat zuhur misalnya di rumah, ya, maka kita sholat qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur dan sholat ba'diyah zuhur. Wallahu ta'ala. Iya, Masya Allah seperti itu Ustaz. Jadi ya, amannya bagi wanita adalah sholat di rumah ya, begitu Ustaz ya. Ya, begitu sudah, kalau sudah kadung sudah rawatib tiba-tiba iqamah berarti diputus saja Ustaz ya, sholat sunnahnya ya, diputus saja terus langsung gabung ya, kecuali mungkin sudah hampir selesai ya, maka bisa diselesaikan. Ya, barakallahu fikum seperti itu Ustaz ya, antum. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Rosihan Ahmad. Bapak Rosihan Ahmad Fitrianto di Magelang, Jawa Tengah, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum mengikuti PPG, pendidikan profesi guru? Itu dalam kurung ya. Terus dengan tujuan agar memperoleh sertifikat pendidik. Nah, yang akan digunakan untuk menjadi guru yang bersertifikasi, tanda tanya. Kemudian karena dalam hal ini mata pelajarannya adalah seni budaya, banyak materi yang tidak sesuai dengan syariat di dalamnya, kurung tutup. Nah, nomor 2 Ustadz yang ingin ditanyakan, apakah halal gaji yang diperoleh karena proses dan tujuan dalam mengikuti PPG tidak selaras dari apa yang saya pelajari dan saya laksanakan, tanda tanya. Mohon nasihatnya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah. Ya, PPG atau pendidikan profesi guru mempunyai tujuan-tujuan yang umum. Ya, adalah peningkatan tentang kompetensi guru agar lebih profesional, dan tentu ini lebih baik. Ada yang materi-materi umum, ada yang materi-materi spesifik kepada pelajaran-pelajaran tertentu, tetapi yang global biasanya atau bahkan yang al-aglab yang lebih banyak adalah materi-materi yang umum. Contoh misalnya seorang guru harus mempunyai 4 sifat, yaitu sifat pedagogis ya, dalam memberikan pelayanan kepada murid, ya. Kemudian sifat profesional ya, sebagai seorang guru, bagaimana dia bekerja dengan profesional. Kemudian sifat sosial ya, dalam bermuamalah kepada para peserta didik, kepada sesama guru, kepada atasan dan seterusnya ya. Kemudian ada sifat kepribadian, ya. Dan di dalam ilmu dakwah pun hal-hal tersebut insya Allah juga dibahas secara umum, ya. Ada sifat-sifat seorang dai secara pribadi, ada sifat bagaimana menyampaikan dan seterusnya. Maka pada materi-materi tersebut tentunya adalah perkara-perkara yang baik, ya. Dan setiap langkah untuk menjadi lebih profesional di dalam pekerjaan, maka itu termasuk sesuatu yang dianjurkan ketika pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang syar'i, ya. Dan kita tidak ragukan bahwasanya pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan yang mulia. Innallaha ahabba min 'abdihi idza amila 'amalan an yutqinahu. Allah menyukai dari seorang hamba apabila dia mengerjakan sesuatu, dia kerjakan dengan itqan. Jadi tujuan umum dari PPG adalah sangat mulia. Maka memperoleh sertifikasi dalam rangka menunjang kompetensi dia itu adalah sesuatu yang baik, ya. Kemudian pelajaran-pelajaran itu secara umum pelajaran din agama, ya, itu adalah hal yang masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Adapun pelajaran-pelajaran umum, ya, selama pelajaran-pelajaran itu bermanfaat kepada kaum muslimin, ya, kepada Islam, maka
itu adalah pelajaran-pelajaran yang juga insya Allah mendapatkan pahala. Ya. Ya. Kadang-kadang sebuah pelajaran mungkin ada masalah dengan keyakinan kita misalnya. Ya tentu kita berusaha untuk meluruskan. Sebagai contoh begini, kita itu mempunyai kebiasaan silaturahim. Ya. Itu adalah kebiasaan yang sangat baik dan sangat didukung secara syar'i. Ya. Yeah. Tapi ada kebiasaan sebagian orang itu misalnya takut kepada yang mau rekso pada sebuah tempat misalnya. Maka itu tentu bertentangan dengan akidah. Ya, kita mencoba untuk meluruskan hal-hal yang seperti itu, karena memang tidak semua yang diletakkan sebagai bahan belajar itu sudah sempurna, bahkan terus-menerus digodok oleh siapapun, ya. Dan pada intinya bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencapai manusia yang bertakwa dan beriman. Ya. Kemudian terkait dengan gaji, wallahu taala alam. Ya. Jadi guru secara umum, maka dia mengajarkan kebaikan. Ya, tadi saya ingin menyebutkan juga tentang beberapa proses, mungkin proses saja yang mungkin beberapa proses tentang pelaksanaan pelatihan itu kadang harus diperbaiki. Ya, mungkin karena namanya pelaksanaan itu kadang tergantung kepada kepanitiaan. Maka mungkin lebih, katakanlah contoh begini, ada kepanitiaan itu mungkin memberikan katakanlah waktu sholat cukup longgar misalnya. Ada kepanitiaan yang sangat penting banget waktu sholatnya cuma misalnya sekian menit, padahal pesertanya banyak, padahal musolanya kecil misalnya. Nah, itu hal-hal yang perlu dikoreksi misalnya, kan. Itu adalah dalam masalah pelaksanaan. Adapun gaji tadi kembali kepada amal itu secara umum dan apa yang diajarkan. Sebagai contoh, misalnya orang misalnya mengajarkan sihir misalnya, ya mengajarkannya sudah haram, ya, apa yang diambil juga haram misalnya, ya kan? Jadi itu yang bisa dijawab dari pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara kita. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti untuk mengenai ini sepertinya Bapak Rosyan Ahmad ini seorang guru yang mengajar seni budaya, Ustaz. Kalau seni budaya bagaimana, Ustaz, dengan manhaj ini? Lanjut atau beliau harus cari manuver ke profesi lain menurut antum, Ustaz? Ya, tadi mungkin contoh yang saya contohkan tadi mungkin tepat, ya. Kalau kadang-kadang materi itu kan juga ditambah, dikurangi, dilengkapi, dikoreksi kembali. Dan kita tahu kurikulum kita juga seperti itu, dinamis terus gitu, ya. Iya, betul. Apabila di sana lebih banyak positifnya, dan itulah yang dikehendaki oleh setiap pendidik. Apabila di sana ada kekurangannya, maka itulah yang dikoreksi. Tadi contoh misalnya silaturahim juga termasuk budaya. Ya. Iya, betul. Kemudian seandainya ada misalnya materi tadi tentang kebudayaan yang misalnya ternyata adalah bertentangan dengan tauhid misalnya, maka ya itu diluruskan. Justru itu dikenalkan boleh, tetapi kemudian diluruskan. Iya, Masya Allah. Begitu, Ustaz, ya. Jadi di sini dituntut seorang guru itu juga kreatif, ya, Ustaz, ya. Ya, untuk yang mengenali justru, ya, mengenali agar alhamdulillah misalnya di tempat kita secara umum, ya. Pendapat-pendapat guru, masukan-masukan guru itu sangat didengar, ya. Termasuk kita memberikan masukan dalam masalah kurikulum. Semoga mereka yang mempunyai peran di dalam masalah itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ya, memang barakallahu fikum seperti itu. Kebetulan
Pas kebetulan juga saya lulusan seni budaya dulu, lulus dapat di UNJ. Tapi alhamdulillah saya bisa berhasil bermanuver. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat, dan banyak teman-teman seperti saya tuh banyak dan teman-teman seperjuangan dulu ya, barakallahu fikum, alhamdulillah, dan mereka juga masih sudah ada yang berubah dan masih ada juga masih lanjut, dan alhamdulillah masih dalam manhaj ini insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Rosihan Ahmad Friyatrianto di Magelang, sementara ini mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustadz. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah antum berikan kepada kami semua di sini dapat bermanfaat untuk kami semua di sini, dan kami dapat menjadikan pelajaran untuk kami semua dan diamalkan ya Ustadz ya. Dan semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang dititipkan kepada antum. Ustadz, bolehkah acara ini kami tutup Ustadz? Saya barakallahu fiik. Barakallah. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih. Kemudian pemirsa Fatwa TV sudah rampung pada sore hari ini. Insya Allah Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan, Ustadz yang sama, jam yang sama, hari yang sama, insya Allah. Dan nanti malam ada live interaktif, insya Allah, keimanan, doa dan zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala dari kota Jember dan Jakarta. Ya, relaynya di Jakarta. Barakallahu fikum. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Barakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau Turun